7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, halo, kembali lagi bersama gua. Setelah 1 minggu dari episode yang terakhir, kalau gue perhatikan, sepertinya memang belum banyak yang tahu ya. Boleh dong, tolong kalian bisa share mungkin, atau bilang ke teman-teman kalian kalau misalkan ini ada podcast channel yang agak nggak jelas. Mungkin kalian bisa promosiin. Ya bagaimana lah caranya kepada teman-teman kalian supaya mereka ikut membantu mendengarkan podcast gue ini. Tuh. Jadi kali ini podcast episode ketiga ya. Episode ketiga kali ini gue mau membahas mengenai ini deh, yang lumayan menjadi hal yang concern juga buat gue. Itu tuh gue mau bahas soal netizen kali ya. Kalau gue perhatikan gini, netizen itu kita memang semua tahu lah ya, mereka itu sudah barbar dari zaman dahulu gitu. Kalau mereka menanggapi sesuatu di sosial media itu, mereka memang respon yang mereka keluarkan itu agak sedikit, bukan sedikit sih ya, jadi ada di beberapa kasus mereka itu mengeluarkan respon yang menurut gue sih barbar ya. Tapi ada juga sih netizen yang budiman, yang bijak dalam berkomentar atau mengeluarkan respon di postingan-postingan tertentu. Itu ada juga. Tapi kali ini gue mau sorotin yang responnya itu menurut gue agak barbar, kasar, berlebihan, dan semacamnya. Yang gue inget itu misalkan netizen itu menyikapi satu buah informasi atau postingan di sosial media itu, mereka selalu berperilaku itu berbeda atas dasar visual yang mereka lihat ya. Jadi gini, misalkan ada satu kasus artis atau tokoh siapa yang misalkan terkena kasus kriminalitas, mau itu narkoba, mau itu korupsi atau apapun gitu ya. Tapi lebih ke yang pernah gue lihat itu adalah artis terkena narkoba nih. Kalau artis itu wajahnya rupawan, cewek atau cowok ya, wajahnya rupawan, mereka itu komennya menurut gue sangat suportif, sangat nice, yang kayak ya ampun kok bisa sih, oh ya udah anggap aja ini sebagai cobaan, gitu-gitulah pokoknya. Bagus lah, komennya bagus gitu. Nah tapi ada juga kalau misalkan dialami oleh seseorang yang kurang rupawan. Yang kurang rupawan itu biasanya mereka langsung, wah itu mulutnya, komen-komennya mereka tuh langsung sadis banget sih kalau menurut gua. Itu tuh kayak yang lu udah jelek aja pakai narkoba, udah miskin, belagu, apalah segala macam. Oh itu mulut mereka jahat banget sih emang sih. Itu yang satu kasus yang selalu gue ingat, maksudnya yang paling gue ingat gitu. Terus ada lagi misalkan kalau di TikTok nih, kalau di TikTok itu misalkan ada juga kasusnya sama, cuma perbuatannya beda. Jadi misalkan ada orang yang kan kalau di TikTok itu banyak yang joget-joget gak jelas,
Ya pokoknya ya TikTok lah ya, kita semua tahu TikTok itu seperti apa isinya gitu. Nah kalau misalkan balik lagi yang melakukan itu rupawan, komennya itu bagus, kayak misalkan ya ampun ganteng banget atau cute banget, lucu banget, imut apa segala macam gitu. Tapi kalau misalkan itu yang joget-joget adalah kurang rupawan, mulut kalian tuh langsung ada aja. Misalkan kayak ini ngapain sih jamet, atau ini mbak-mbak warteg ngapain sih, ya pokoknya semacam itulah. Gue di sini tidak merendahkan mbak-mbak warteg atau jamet-jamet ya gitu, tapi maksudnya itu memang ada komen-komen yang seperti itu yang mereka keluarkan gitu. Dan menurut gue itu sangat tidak boleh sih. Maksudnya ya itu kan lu jatuhnya bullying ya. Lu tuh nggak boleh ngebully manusia lain secara fisik. Jadi kalau menurut gue misalkan kayak lu memang nggak suka gitu, maksudnya kan mereka joget yang nggak jelas itu lu nggak suka, lu bisa nih komen kayak yang ih ngapain sih lu joget-joget kayak gini, atau lu ngapain sih kayak gini, kayak nggak ada kerjaan lain aja, itu masih oke sih. Tapi kalau udah yang menjurus ke fisik gitu, itu bullying sih kalau menurut gua. Jadi sebaiknya sih dihindarin aja gitu. Terus ada lagi yang kalau zaman sekarang itu banyak yang komennya mengarah ke agama nih. Jadi banyak banget umat beragama yang berbeda itu mereka ribut di sosial media gitu, ngata-ngatainnya mengenai agama, terus ya apalah segala macam itulah, itu dibawa-bawa gitu. Kayak kemarin itu gue ngeliat ada satu postingan di TikTok. Jadi ada satu seleb TikTok itu dia lagi menceritakan mengenai mantila. Jadi mantila itu jadi bentuknya itu adalah kalau di Islam itu mantila itu seperti kerudung. Nah tapi mantila ini digunakannya itu oleh umat Kristiani. Gue nggak tahu Kristen atau Katoliknya, gue nggak tahu, tapi yang jelas umat Kristiani gitu. Nah si perempuan ini dia memperkenalkan lah si mantila ini di kawannya dia nih gitu. Nah itu juga komen-komennya itu dua pendukung agama ini saling menyerang gitu loh. Jadi kayak ada yang bilang ini nih komen-komennya nih umat muslim kok, maksudnya komennya menyerang mereka lah gitu. Sedangkan kayak si umat muslim sendiri juga memang menyerang sih pada saat itu yang gue baca ya, mereka juga menyerang kayak yang mereka merasa si kerudung ini itu hanya dimiliki oleh orang umat muslim gitu. Nah kalau menurut gue, kalau lu nggak tahu apa-apa, kalau lu nggak punya ilmu apa-apa, better lu diem aja dibanding lu komen, lu menyakiti hati umat agama lain. Mendingan diem aja. Iya nggak sih? Misalnya lu ngapain gitu? Gue sih suka heran sih sama mereka sih. Ngapain lu mengomentari hal-hal yang seperti itu yang dapat menyulut perpecahan antar umat beragama? Mau ngapain sih lu pada? Gak usah lah yang kayak gitu-gitulah. Kita tuh di Indonesia itu antar umat beragama tuh udah pernah hidup enak gitu, berdampingan, penuh toleransi, udah kayak saudara gitu. Maksudnya lu sama tetangga lu yang beda agama aja tuh udah layaknya seperti saudara gitu. Jadi ayolah baliklah ke zaman pada masa-masa itu gitu. Kalau sekarang kan enggak, lu apa sedikit kayaknya tuh langsung dibentrokin soal agama gitu. Mau ngapain udah nggak usah. Terus kayak sekarang ini kan lagi ada kasus peperangan ya antara Israel dengan Palestina. Kalau memang lu mau komentar, tolonglah komentar yang bijak, jangan menyudutkan salah satu agama. Jadi ya lu bisa bahas dari sisi lainnya lah, jangan dari sisi agamanya. Itu kan di situ kan banyak faktor-faktor lain ya, yang terutama sih menurut gua nih ada faktor kemanusiaan di situ. Lo bisa komen dari sisi kemanusiaannya di situ, karena menurut gua
satu yang utama yang terjadi di kejadian tersebut adalah yang harus menjadi concern kita ya, itu adalah dari sisi kemanusiaannya gitu. Terus apalagi ya, oh tapi gini, netizen itu juga ada sih beberapa yang kalau misalkan komen itu mereka positif. Misalkan seperti ada komen di, misalkan ya, ini ada murid atau anak sekolah atau siswa yang menjadi juara olimpiade fisika kayak matematika kayak gitu. Itu mereka juga komennya sih oke sih, maksudnya suportif juga gitu. Nah, makanya baik lagi tergantung kasusnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kasus yang kayak tadi gue udah bilang ya, itu biasanya mereka barbar bro, mereka langsung komen semaunya, bacot mereka aja gitu. Apalagi ya apa ya, ya lu paham lah kalau apa yang maksud gue di sini tuh apa gitu, lu paham lah gitu. Tapi jujur ya, gue itu menjadikan komen-komen para netizen yang budiman ini sebagai salah satu hiburan gue kalau lagi gabut. Karena menurut gue komen-komenan mereka itu juga juara sih. Ada apa ya, asa jeplak gitu loh. Komen-komenannya itu tuh juara banget sih menurut gua. Kayak misalkan salah satu contohnya itu, zaman dulu itu kan ada ya, maksudnya pernah terjadi keributan antara Indonesia dengan Malaysia yang perebutan rendang lah, batik lah, keris lah, apalah kebudayaan segala macam. Itu kalau lu perhatiin komen-komennya para netizen Indonesia itu luar biasa banget sih. Maksudnya ya mereka kayak lu kalau mau ngakuin jangan ngakuin rendang dong, atau jangan ngakuin batik dong. Lu kalau mau ngakuin, lu akuin aja tuh Aldi Taher punya lu. Atau misalkan lu akuin aja siapa yang artis-artis kelakuan minus atau apalah gitu, lu akuin aja tuh. Gak usah lu akuin yang lain gitu. Itu kan maksud gua, ya lu Aldi Taher kalau mau dibawa ke Malaysia sih gua setuju ya. Setuju gitu, siapa tahu bisa lebih ada gunanya di sana. Ya kan? Maksudnya mungkin dunia hiburan di sana butuh satu sosok seperti Aldi Taher, kan kita juga nggak tahu gitu. Ya silakan aja kalau emang mau. Ya ada banyak lagi sih contoh-contoh netizen yang komen-komen kocak. Lo sering-sering deh buka Instagram atau TikTok gitu, lo lihat-lihat komen ya, pasti ada aja yang bisa menjadi hiburan lo pada saat itu gitu. Gua sih sangat menganjurkan itu ya buat kalian semua ya, kalian denger ini. Kira-kira apa lagi ya? Kalian ada nggak yang pernah kalian baca atau pernah kalian lihat ada komentar-komentar netizen yang mau yang positif, mau yang negatif, mau yang absurd, yang kocak? Mungkin bisa kalian ceritain juga di komen kejadiannya seperti apa gitu. Dan kalian juga bisa ya kasih gue ide materi pembahasan atau tema yang mau dibahas. Bisa aja langsung aja komen di bawah juga gitu. Sama lo semua juga bisa follow sosial media kita, Instagram sama TikTok itu di @gusuranpodcast. Follow juga, mungkin bisa komen juga, bisa share. Dan kalian juga bisa dengerin podcast ini di Spotify dengan nama yang sama @gusuranpodcast. Oke, gua rasa kayaknya sekian deh untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dadah.